Di Indonesia, tanggal 2 Mei menjadi salah satu hari yang spesial. Tanggal ini biasa diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kira-kira, kenapa Hari Pendidikan di Indonesia itu diperingati setiap tanggal 2 Mei? Penetapan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan itu tidak serta-merta asal dipilih, melainkan didasarkan pada hari kelahiran seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam pendidikan Indonesia. Ada yang tahu siapa? Ya, betul sekali. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki jasa yang sangat besar bagi pendidikan Indonesia. Untuk itulah beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Sosok kelahiran 2 Mei 1889 ini dikenal sebagai sosok yang sangat kritis dan kerap kali melayangkan pendapat dan kritik tajam terhadap pemerintah Hindia Belanda. Bahkan salah satu tulisannya yang berjudul Als ik in Nederlander was berhasil mengantarkannya pada pengasingan di Belanda. Selepas pengasingan, beliau mulai menunjukkan aksinya dalam memperjuangkan pendidikan yang layak dan dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini dilatar belakangi juga oleh adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan selama masa kolonial. Upayanya dimulai dengan mendirikan lembaga pendidikan yang bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Selepas itu, beliau tetap gigih memperjuangkan dan mengembangkan pendidikan Indonesia melalui berbagai gagasan, tulisan, hingga aksi lainnya. Salah satu hasil pemikirannya adalah yang kini menjadi semboyan bagi pendidikan Indonesia. Semboyan tersebut berbahasa Jawa dan terdapat 3 kalimat, yakni Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Perjuangan dan bakti seorang Ki Hajar Dewantara terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Setelah merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan meneruskan perjuangannya untuk pendidikan dengan jabatan yang diembannya. Pandemi COVID-19 merebak dan mengagetkan dunia selama 2 tahun terakhir. Akibatnya, berbagai bidang kehidupan banyak merasakan dampak dari pandemi ini. Bahkan beberapa di antaranya hingga mengalami kelumpuhan. Hal tersebut tentunya turut dirasakan oleh Indonesia, di mana berbagai bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya, hingga pendidikan merasakan dampak yang sangat besar. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan di luar rumah selama masa pandemi. Hal ini berdampak pada aktivitas pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Alhasil, selama pandemi berlangsung, diterapkanlah pendidikan jarak jauh atau PJJ yang sebagian besar aktivitas pengajaran serta pembelajaran dilaksanakan secara daring atau virtual. Beberapa pakar pendidikan menilai bahwa pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi ini menyebabkan pendidikan di Indonesia sedikit mengalami kemunduran. Hal ini tentulah dapat dipahami mengingat kebijakan PJJ yang diterapkan secara tiba-tiba. Dengan kurangnya persiapan guru dan sekolah, hingga siswa serta orang tua yang menimbulkan efek kaget tersendiri dan berimbas pada menurunnya efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Dalam praktik PJJ, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Di antaranya yaitu kesiapan dari lembaga pendidikannya sendiri hingga tenaga pengajarnya. Selama PJJ, tenaga pengajar harus akrab dengan berbagai produk TIK dan dituntut untuk kreatif serta inovatif agar pembelajaran dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan tentulah, hal tersebut sangat sulit dan menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian tenaga pengajar. Tak hanya itu saja, faktor dari sisi siswa juga turut berpengaruh, seperti fasilitas dan lain sebagainya. Orang tua juga memiliki andil yang cukup besar selama pelaksanaan PJJ ini. Hal ini banyak yang tidak menyadarinya, sehingga keberhasilan PJJ menjadi terhambat. Secara garis besar, fasilitas dan kapabilitas setiap elemen sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PJJ, agar dapat berhasil untuk mencapai tujuan dari pendidikan.
Di tahun 2022 ini, kondisi pandemi mulai mereda dan kehidupan mulai berjalan normal kembali. Untuk itu, alangkah baiknya momentum Hari Pendidikan Nasional ini dijadikan sebagai motivasi bagi seluruh insan pendidikan untuk kembali bangkit, menata, dan memperbaiki segala hal dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama masa pandemi, bahkan hingga muncul kekhawatiran pakar pendidikan akan timbulnya lost generation. Sebab, penyesuaian proses pembelajaran langsung menjadi virtual memiliki banyak tantangan, terlebih hal tersebut dilaksanakan secara tiba-tiba. Berbagai esensi pendidikan seperti memanusiakan manusia yang tetap harus menjadi roh pendidikan di Indonesia mengalami hambatan dalam pelaksanaannya akibat kebijakan PJJ yang diterapkan. Namun yang perlu kita ketahui, tantangan dalam bidang pendidikan ini tidak hanya masa pandemi COVID-19 saja, melainkan ada banyak sekali tantangan lain yang masih maupun akan menjadi PR bagi pendidikan Indonesia untuk mencari alternatif serta jalan keluarnya. Salah satu permasalahan yang mungkin telah menemukan jalan keluarnya adalah permasalahan pendidikan pada masyarakat adat atau tradisional. Sebagaimana kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, dengan adat mereka masing-masing. Hal ini tentulah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pendidikan, terlebih bagi masyarakat adat yang masih sangat memegang erat tradisi nenek moyang dan masih belum tersentuh oleh modernisasi. Tantangan ini berusaha dipecahkan oleh Saur Marlina Manurung atau yang akrab dipanggil Butet Manurung. Sosoknya telah memberikan kebaruan dan secerca harapan bagi pendidikan Indonesia. Butet Manurung bersama dengan 4 rekan pendidiknya mengembangkan sistem pendidikan alternatif yang ditujukan terhadap masyarakat, khususnya di pedalaman yang belum tersentuh oleh pendidikan. Program pendidikan yang responsif terhadap adat, tradisi, dan gaya hidup masyarakat setempat. Kemudian lahirlah Sokola Institute. Sokola mengembangkan program pendidikan untuk membantu masyarakat adat khususnya dalam menghadapi perubahan, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Dari Sokola Institute melahirkan banyak program lainnya, diantaranya Sokola Rimba, Sokola Pesisir, Sokola Humba, Sokola Tengger, Sekolah Kaki Gunung, Sekolah Kajang, Sekolah Pulau, Sekolah Tayawi, Sekolah Asmat, Online Sekolah, dan Sekolah Post Disaster. Ide dan usahanya tersebutlah yang membawa ia pada berbagai penghargaan. Di antaranya Nobel Asia Raymond Magsaysay 2014, Penghargaan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, Ernst & Young Indonesia Social Entrepreneur of the Year 2012, Young Global Leader 2009, Asoka Pillow 2006, Time Magazine Hero of Asia 2004, UNESCO Man and Biosphere Award, menjadi salah satu wanita yang dipilih oleh produsen boneka Barbie untuk mewakili 12 perempuan entrepreneur dan berpengaruh di dunia melalui tampilan boneka Barbie One of Kind dalam perayaan International Women's Days 2022.